Berikut ini adalah penjelasan bagaimana pengisian jurnal praktek kerja lapangan. Pada halaman cover, di sana ada nama peserta didik. Di sini kalian bisa mengisikan nama lengkap kalian masing-masing. Kemudian di bawahnya diikuti dengan nomor induk, dituliskan nomor induk. Kemudian di bawahnya ada kelas, silahkan ditulis dengan kelasnya, misalkan 12 TKJA, 12 TKJB, dan lain-lain dan seterusnya ya. Kemudian ada paket keahlian. Paket keahlian itu silahkan diisi nama jurusan kalian, misalkan teknik komputer dan jaringan, atau teknik kendaraan ringan, atau teknik dan bisnis sepeda motor, dan juga tata busana. Di bawahnya kemudian ada nama dunia usaha atau dunia industri yang disingkat dengan DUDI. Nah, di situ bisa kalian tulis nama tempat praktek kerja lapangan kalian. Misalkan bangun motor, tulis bangun motor. Oke, lanjut ke bawahnya ada surat pernyataan. Surat pernyataan peserta praktek kerja lapangan. Di sini yang berisi bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama siswa, silahkan ditulis nama kalian masing-masing, kemudian kelas 12, kompetensi keahlian sama ditulis dengan jurusannya, nama orang tua wali ditulis, kemudian alamat lengkap ditulis, jalan, RT, RW, nomor rumah, kemudian telepon, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Untuk isinya bisa kalian perhatikan dan baca terkait dengan isi daripada surat pernyataan ini. Kemudian di bawahnya yaitu ada mengetahui wali kelas, orang tua wali, dan tanda tangan yang membuat pernyataan adalah kamu sendiri atau peserta magang serta praktek kerja lapangan. Kemudian di halaman ketiga ada identitas siswa. Identitas siswa itu bisa kalian isi dengan sesuai dengan yang ada di sana. Ada isiannya nama siswa, kemudian nilai siswa, program keahlian, kemudian tempat atau tanggal lahir, kelas atau tingkat, jenis kelamin, golongan darah, alamat, catatan kesehatan, misalkan ada riwayat penyakit apa, silahkan ditulis saja. Mudah-mudahan nanti di sini juga bisa membantu tempat magang kalian, tempat PKL kalian ketika mengetahui catatan kesehatan. Bisa saja nanti ada perlakuan yang mungkin perlakuan dari dunia usaha, dunia industri itu mungkin ada keringanan atau apa terkait dengan pekerjaan yang nantinya berhubungan dengan penyakit atau catatan kesehatan itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada nama guru pembimbing. Nama guru pembimbing ditulis sesuai dengan yang sudah dibagikan. Kemudian di bawahnya ada Sungai Tabuk, ada tanda tanggal berapa, bulan berapa, 2021, kemudian ditulis nama kalian, kemudian tanda tangan. Kemudian nanti ini ada pas foto atau foto 3x4, silahkan latarnya boleh bebas, mau merah atau biru boleh, silahkan. Kemudian lambar berikutnya ada identitas dunia usaha atau industri atau lembaga tempat praktek kerja lapangan. Di sana ditulis nama lengkapnya, nama lengkap nama tempat magang kalian, kemudian jenis usaha atau bidang usaha, misalkan jasa pembuatan jas, atau jasa servis printer, atau jasa perbaikan kendaraan. Nah, silakan ditulis. Kemudian alamatnya di mana, jalannya, telepon, bila ada faksimilenya ditulis, bila tidak ada kosongi, kemudian kecamatan dan juga kabupaten atau kota. Yang selanjutnya ada nomor 4, ada nama pimpinan atau direktur. Silahkan ditulis. Bila belum tahu namanya, silahkan tanya dengan pembimbing mekanik pembimbing yang ada di tempat praktek kerja lapangan kalian.
nama kabak atau personalia HRD ini biasanya kalau di tempat magang ya nama, misalkan kayak di bengkel nama kepala mekanik boleh, atau manajer bisa juga. Kemudian di nomor 6 nama pembimbingnya, nama pembimbing dari tempat dunia usahanya, dari tempat magang kalian siapa di sana. Misalkan tempat magangnya yang punya, kemudian sekaligus yang pembimbingnya, ya silahkan ditulis sama, nggak apa-apa, sama tidak apa-apa karena memang keadaannya seperti itu. Nah kemudian beda halnya kayak seperti di dealer. Kalau di dealer mungkin ada kalau di dealer jelas ya, ada pimpinan, kemudian ada kayak tadi HRD-nya, kemudian ada kepala bengkelnya, ada kepala mekaniknya, baru turun ke mekanik. Mungkin mekanik itu yang jadi nama pembimbing DI-nya. Kemudian di bawahnya ada pembimbing DUDI. Nah ini ada tanda tangannya, nama pembimbingnya siapa, pembimbing yang di tempat prakteknya itu, kemudian tanda tangan. Misalkan di Banjarmasin tanggal sekian, bulan sekian, 2000 sekian. Lanjut, ada di halaman berikutnya ada kegiatan siswa praktek kerja lapangan. Ada kolom yang pertama nomor ini bisa diisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Hari garis miring tanggal ini bisa diisi sebagaimana mestinya, misalkan hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Kegiatannya ngapain? Tulis saja, misalkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Misalkan servis laptop, servis sepeda motor. Nah, uraiannya kemudian ditulis servis sepeda motor tuh yang dilakukan apa saja. Nah, bisa secara singkat ya, dengan tulisan sekecil mungkin atau juga poin-poinnya saja. Nah kemudian di sampingnya ada para pembimbing. Nah karena ini ada beberapa baris, silahkan bisa juga misalkan kalau dalam waktu 1 hari itu ada 2 pekerjaan, ya silahkan tulis nomor 1, nomor 2 dan seterusnya dalam sehari. Hari atau tanggalnya sama, tidak jadi masalah, karena ini juga kami sediakan lembar kegiatan siswa praktek kerja lapangan ini juga kami sediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar ya. 7 lembar ini dirasa cukup untuk kegiatan magang, kegiatan praktek kerja lapangan selama 2 bulan. 7 lembar dengan berapa baris itu, sekitar 15-an lebih lah, 15 baris lebih satu lembarnya. Jadi kalau 2 lembar saja sudah, kalau misalkan 1 hari 1 isian 1 baris itu sudah lebih daripada cukup. Jadi kalau memang kalian mau mengisinya itu lebih dari 1 baris, misalkan 2 baris dalam untuk kegiatan dalam 1 hari, boleh saja silahkan. Misalkan baris 1 hari tanggal sekian, kemudian baris 2 hari tanggal yang sama namun kegiatan dan uraiannya berbeda, itu lebih bagus karena menggambarkan bahwa kalian banyak pekerjaan atau apa yang dilakukan di tempat magang. Nah kemudian lanjut kita ke lembar berikutnya ada, nah ini yang paling penting. Selain itu tadi juga ada resume kegiatan. Nah resume kegiatan ini mengapa kok hanya ada tampilan seperti ini, karena nanti ini adalah kalian menggambarkan salah satu pekerjaan. Jadi di sini makanya nama pekerjaan atau jobnya kalian tuliskan. Nanti resume kegiatan ini nanti jatuhnya seperti laporan praktek kerja lapangan atau laporan magang, yang bila dibuat laporan magang itu sebetulnya lebih lebih lengkap, lebih terperinci, lebih terarah, lebih tersusun kerangkanya. Namun karena beberapa kendala itu
akhirnya kami buat dengan secara simple dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti kalian isi resume kegiatan ini, nama pekerjaannya apa, misalkan servis tune up kendaraan ringan, jenis sepeda motor atau jenis mobilnya apa, silahkan ditulis. Nah kemudian yang di titik-titik di bawahnya ini silahkan dijelaskan bagaimana menggambarkan tentang pekerjaan tersebut. Misalkan tune up sendiri pengertiannya apa ya, tune up itu adalah gini. Kemudian bagaimana langkah-langkah kerja tune up, apa saja yang dilakukan dalam tune up. Nah silahkan dikerjakan, silahkan dituliskan di dalam resume kegiatan ini. Kemudian boleh juga nanti dilengkapi dengan bukti daripada foto-fotonya, foto-foto kegiatannya itu silahkan boleh juga sesekali ditampilkan di sini, di print kemudian ditempel. Nah ini nanti ketika kembali ke sekolahan, nanti ini adalah akan jadi bahan presentasi kalian masing-masing. Untuk itu silahkan kalian membuat resume kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena nanti akan dinilai oleh penguji pembimbing untuk mendapatkan nilai tambahan ya, nilai magangnya. Selain nilai dari dunia usaha, juga nanti ada nilai tambahan yang didapatkan dari penilaian laporan magang ini atau di jurnal magang ini. Nah contoh lain juga nama pekerjaan, misalkan di jurusan tata busana, misalkan nama pekerjaannya adalah membuat celana panjang laki-laki. Misalkan membuat celana panjang laki-laki itu bagaimana misalkan polanya, silakan digambarkan, boleh di situ. Kemudian bagaimana cara membuatnya, silakan dijelaskan juga. Bila ada foto-fotonya bagus lagi ditambahkan, di print dan ditempel. Kemudian contoh lain di jurusan teknik komputer dan jaringan, misalkan bagaimana cara menginstal aplikasi ini misalkan, atau bagaimana cara mengganti ya, yang ringan misalkan bagaimana cara mengganti harddisk misalkan. Kamu jelaskan di sana harddisk itu apa misalkan, boleh mulai dari teorinya harddisk itu apa, kemudian bagaimana fungsinya, kemudian bagaimana cara menggantinya, langkah-langkah kerja mengganti harddisk itu bagaimana, itu silakan dijelaskan. Gambarnya, foto-fotonya bila ada lebih bagus lagi di print dan ditempel. Nah kemudian lanjut kita ke halaman berikutnya. Setelah resume kegiatan ini ada daftar hadir. Daftar hadir di sini ada hari ya, ada hari dan tanggal. Kita mulai tanggal 1. Bila ada yang mulai tanggal 1 silakan isi di sini tanggal 1 ya. Kemudian jam datang ini silahkan juga ditulis sesuai jam datang kalian. Kemudian jam pulangnya jam berapa dicatat. Nah kemudian ada keterangan tidak hadir ya, ada keterangan tidak hadir, ada keterangan tidak hadir, ada keterangan tidak hadir di sini. Silakan boleh misalkan ditulis sakit, boleh tulis sakit S, atau boleh ditulis izin, boleh izin, atau boleh ditulis misalkan karena memang tidak ada kabar ya apa gitu, seperti biasa kalian di tempat di sekolahan ya. Nah, jadi absennya seperti itu juga. Kemudian ada di kolom berikutnya baru mengetahui para pembimbing, yang ini ditandatangani oleh pembimbing. Nah,
itu ditandatangani oleh pembimbing namun bukan guru pembimbing, itu ditandatangani pembimbing yang ada di dunia industri atau tempat magang kalian. Kemudian kita lihat ini untuk bulan Oktober ya daftar hadirnya. Itu ada sudah tanggal sampai tanggal 31. Nah, di sini ada keterangannya, catatan untuk mengetahui jumlah aktivitas hari libur diisi pada keterangan ditulis libur. Kemudian catatan yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa tidak hadir tanpa keterangan, misalkan A sakit, S diisi S, kemudian diisi pada kolom keterangan. Nah, itu. Kemudian ada yang ketinggal, mungkin bila izin ditulis dengan I. Kemudian kita lanjut ke daftar nilai siswa praktek kerja lapangan. Ini ada daftar nilainya, ditulis dulu nama siswanya, nama dudinya, kemudian aspek non teknis. Aspek non teknis ini silahkan ada kehadiran, disiplin, sikap, kerjasama, tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, prestasi kerja. Nah, ini nanti yang mengisi adalah guru pembimbing di tempat magang kalian masing-masing. Kemudian aspek teknisnya nanti juga diisi oleh tempat pembimbing masing-masing. Misalkan nih di sana mau menilai kalian tentang misalkan nomor 1 dari jurusan sepeda motor, ada menilai komponen ini adalah perbaikan kelistrikan, perbaikan sasis, perbaikan engine. Nah, silahkan seperti itu. Kemudian ada juga dari TKJ misalkan perakitan. Kemudian apalagi ya, TKJ. Ya, pengetahuan seputar software atau hardware. Nah, itu nanti silakan saja itu menyesuaikan oleh tempat magangnya seputar tentang aspek teknisnya. Kemudian nanti rumusnya seperti ini, nilai. Jadi dari nilai rata-rata aspek non teknis ditambah rata-rata aspek teknis dibagi 2. Nah, itu nanti adalah nilai daripada pelaksanaan praktek kerja lapangan kalian. Kemudian di sana ada tanda tangan oleh pimpinan atau pembimbing yang ada di dunia industri atau dunia usaha. Untuk kualifikasinya, rentang kualifikasinya bisa dilihat, angka dan rentang kualifikasinya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini, ini rentangnya untuk mengisi di angka di sini dan kualifikasi di sini. Itu bisa dilihat dari 5 sampai kurang lebih 5,99 sama itu nilai kualifikasinya adalah kurang. Kemudian nilainya angkanya 36 sampai 7,50 itu dengan di kualifikasinya adalah cukup. 7,51 sampai dengan 8,99 itu kualifikasinya adalah baik. Kemudian 9,00 sampai 10,0 kualifikasinya adalah amat baik. Nah, jadi seperti itu penjelasan bagaimana tentang mengisi jurnal prakrin atau jurnal praktek kerja lapangan bagi peserta didik SMK Negeri 1 Sungai Tabuk tahun pelajaran 2021. Nah, demikian penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.